Namaku Jessica. Ibu, lihat aku. Akulah putrimu yang sebenarnya. Di hadapan para wartawan yang datang untuk mewawancarai peraih nilai tertinggi, ibuku justru mendorongku menjauh. Jessica, kau sungguh mengecewakan, katanya dengan helaan napas dingin, lalu menjelaskan pada kamera. Jessica memang tipe yang cemburuan. Sejak dulu dia iri dengan prestasi anakku. Setelah gagal ujian masuk universitas, aku benar-benar tak menyangka dia akan mengatakan hal sebodoh ini. Ini salahku karena tidak membesarkannya dengan benar. Maya merangkul lengan ibuku, seolah menghiburnya. Sejak tanteku koma, ibu merawatku dan memperlakukanku lebih baik dari anak kandungnya sendiri. Kalau dia gagal, itu karena dia sendiri yang malas belajar. Kita sudah terlalu baik padanya. Para tetangga yang menonton ikut berkomentar. Jessica memang gak pernah belajar. Kerjanya cuma main terus. Wajar kalau nilainya jelek. Aku sekelas sama Jessica. Dia selalu iri sama sepupunya, Maya. Sering banget ngomongin Maya dari belakang. Hidup dari belas kasihan keluarga itu, tapi malah menjelek-jelekan mereka. Anak tak tahu diri. Masih muda udah kelihatan rusaknya. Aku dengar ibunya hamil waktu kuliah dan gak pernah lulus. Tatapan jijik dan tuduhan itu menghujaniku. Aku mencoba menjelaskan dengan putus asa. Itu bukan aku, Maya yang melakukan semuanya. Aku anak kandung ibu yang sebenarnya, tapi tak ada satupun yang percaya. Tidak tetangga yang mengenalku sejak kecil. Tidak teman-teman sekelasku selama 3 tahun. Bahkan, tidak ibuku sendiri. Seolah dalam pikiran mereka, Maya dan aku telah benar-benar bertukar tempat. Melihat tatapan puas di mata Maya, aku sadar semua ini adalah rencananya. Aku maju dan mencengkeram pundaknya. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Kembalikan hidupku. Tapi ibuku mendorongku menjauh, melindungi Maya. Jangan berani menyentuh anakku, dasar orang gila. Itulah kata-kata terakhir yang kudengar sebelum tubuhku didorong jatuh dari tangga. Rasa sakit saat leherku patah dan tubuhku menghantam anak tangga masih terasa begitu nyata dalam ingatanku. Tapi saat aku membuka mata lagi, tubuhku baik-baik saja. Aku terbangun di tempat tidurku. Segera kulihat tanggal di ponsel. Aku telah terlahir kembali, dikirim kembali ke masa lebih dari 3 bulan lalu. Tepat sehari sebelum ujian percobaan besar pertama kami. Dengan penuh semangat, aku mencari ibuku. Tapi pintu kamarnya setengah terbuka, dan samar-samar aku bisa mendengar dia sedang berbicara dengan Maya. Begitu ujian masuk universitas selesai, ibu akan bantu kamu untuk menukar tubuh. Setelah itu, kamu akan jadi putri kandung ibu yang sesungguhnya. Suara Maya terdengar senang. Aku memang sudah jadi anak kandungmu, Bu. Yang di rumah sakit itu yang bodoh. Di dalam kamar tanteku, aku melihat ibuku sedang memeluk Maya dengan penuh kasih. Di cermin rias di atas meja, wajah mereka yang mirip tercermin jelas. Tapi yang membuatku merinding, wanita itu bukan ibuku. Dia adalah tanteku, yang seharusnya sedang koma di rumah sakit. Namun selama ini, bahkan aku sendiri tidak pernah menyadari ada yang aneh. Aku menerima dia sebagai ibuku, begitu saja. Mengingat kehidupan masa laluku, semua yang Maya curi dariku, aku akhirnya mengerti. Inilah pertukaran tubuh itu. Tanteku mengeluarkan botol kecil berwarna hitam dari laci terkunci, bentuknya aneh dan menyeramkan. Besok, cukup buat Jessica meminum bubuk penukar tubuh ini. Kamu bisa mencuri kecerdasannya untuk sementara waktu. Hebat, Bu, seru Maya semangat. Tunggu saja, aku akan dapat nilai tertinggi seisi sekolah demi ibu. Aku teringat kehidupanku yang lalu. Aku gagal di 3 ujian percobaan dan selalu menyalahkan diri sendiri karena gugup. Ternyata, semuanya karena mereka. Aku menutup pintu dengan pelan dan kembali ke kamarku, pura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, aku sengaja bangun kesiangan. Aku berpura-pura panik dan buru-buru berangkat sekolah tanpa sarapan. Tanteku, yang selama ini kupanggil ibu, menyodorkan sekotak susu sambil berkata tegas, "Kamu tidak boleh melewatkan sarapan. Pastikan kamu minum ini sebelum ujian." "Ya."
Dari sudut mataku, aku melihat tanteku memberi Maya tatapan penuh arti. Saat itu aku tahu, bubuk penukar tubuh pasti sudah dicampur ke dalam susu itu. Aku naik bus dan pura-pura fokus mempelajari kartu catatan sepanjang perjalanan ke sekolah. Begitu sampai, Maya melihat aku belum menyentuh susunya sama sekali. Wajahnya mulai gelisah. "Jessica, kamu harus minum itu. Tesnya sebentar lagi dimulai." Aku mulai berjalan ke arah pinggir lapangan olahraga, sambil mataku menyapu sekeliling dengan santai. Tangan kiriku meraih kotak susu itu dengan acuh tak acuh. Di semak-semak, aku melihat seekor anjing liar. Dan saat itu juga, tanpa sengaja, tanganku terpeleset. Kotak susu terjatuh, pecah, dan isinya tumpah ke beton. Anjing liar itu langsung berlari menghampiri dan menjilati susu yang berceceran. Wajah Maya berubah lebih pucat dari warna susu yang tumpah. Dengan panik, Maya mengeluh sakit perut dan ingin pulang. Tapi karena reputasinya yang sudah dikenal suka cari alasan, dan ini hari ujian besar kami, wali kelas kami, Bu Leni, tidak terpancing. Tak lama setelah ujian dimulai, Maya mendadak kehilangan kendali. Dia merobek-robek kertas ujian, merangkak ke lantai, lalu mulai menggonggong seperti anjing. Perilakunya yang mengerikan membuat semua orang ketakutan. Hanya Bu Leni yang berani mendekat untuk mencoba menenangkannya. Tapi Maya benar-benar tak bisa dikendalikan. Dia menggeram, menyalak, dan air liur muncrat kemana-mana. Aku hanya menatapnya dengan dingin, merasakan kepuasan dalam hati. Kalau kau memilih jalan pintas dan mencuri hasil kerja keras orang lain, maka ini pantas kau terima. Akhirnya sekolah memanggil ambulans untuk membawa Maya pergi. Barulah kelas kami bisa kembali fokus pada ujian. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan seluruh fokusku ke soal-soal di depan. Dalam satu hari, Maya berubah jadi legenda sekolah. Semua orang tahu tentang gadis di kelasku yang karena terlalu stres menjelang ujian berubah jadi anjing. Teman sebangkuku, Karina, berbisik dengan heran. Maya tuh di kelas kerjanya cuma ngemil, dandan, dan tidur. Nilainya selalu paling buncit. Dia stres kenapa? Takut posisinya di urutan terakhir diambil orang? Aku membalas dengan senyum terbaik ala customer service. Jadi, kamu merasa tertekan juga? Mau berkembang? Mau les sama peringkat 1 sekolah? Karina terlihat tertarik, tapi masih waspada. Berapa bayarnya? Aku pikir-pikir dulu deh. Aku menepuk pundaknya sambil tersenyum. Hei, jangan kasar gitu dong. Kita cuma saling bantu aja. Tahu, kataku santai. Karina langsung menangkap maksudku. Kamu mau aku bantu apa? Tapi, ya, aku kasih tahu dari awal, aku nggak mau terlibat yang ilegal. Ayah Karina adalah tukang kunci profesional, yang resmi terdaftar di kepolisian. Aku bilang padanya kalau ibuku membaca buku harianku dan malah menguncinya di dalam laci. Karina langsung naik darah membelaku. Udah abad 21, loh, kok ibumu masih kolot banget? Ngebaca buku harian kamu dan malah nggak dibalikin? Nggak tahu malu banget sih. Tenang, aku pasti bantuin kamu. Aku ajak Karina ke rumah. Seperti yang kuduga, rumah kosong. Tanteku pasti sedang di rumah sakit bersama Maya. Begitu Karina yakin kalau itu benar-benar rumahku, dia langsung rileks. Dan ternyata dia memang alami, benar-benar darah tukang kunci. Hanya butuh beberapa detik untuk membuka laci itu. Tanpa merusak inti kunci, tanpa jejak. Laci itu terlihat seperti belum pernah disentuh. Setelah Karina pulang, aku segera mengambil botol hitam aneh dari dalam laci itu. Aku membukanya. Di dalamnya, tampak seperti bubuk putih biasa. Tapi aku tahu, ini bukan bubuk sembarangan. Benda aneh inilah yang dipakai tanteku untuk mencuri hidup ibuku, dan yang digunakan Maya untuk mencuri hidupku. Sesaat, aku tergoda untuk langsung membuangnya. Tapi bayangan ibuku yang asli, terbaring koma di rumah sakit menggantikan posisi tanteku, membuatku menarik napas dan menenangkan diri. Diam-diam, aku menuang sedikit bubuk itu dan menyimpannya. Untungnya, bentuk botolnya yang aneh membuat isinya tak terlihat berkurang.
Lalu aku kembalikan botol itu ke tempatnya dan menyusun ulang semua barang seperti semula. Kali ini, aku tidak hanya akan menyelamatkan diriku sendiri. Aku akan menyelamatkan ibuku juga. Malam itu, aku sendirian di rumah. Sebuah rencana mulai terbentuk di dalam kepalaku. Keesokan harinya, setelah ujian percobaan terakhir selesai, aku pulang dan mendapati tanteku sudah membawa Maya pulang dari rumah sakit. Begitu aku masuk ke rumah, sebuah sandal langsung melayang ke arah kepalaku. Aku sudah siap, jadi aku berhasil menghindar. Maya langsung berteriak marah. Semua ini salah kamu, Jessica. Kamu yang bikin aku jadi bahan tertawaan. Aku memasang wajah polos. Kamu sendiri yang menggonggong seperti anjing. Aku nggak nyuruh kamu, kok. Gimana bisa itu salahku? Mata Maya memerah karena amarah. Karena kamu numpahin susu itu, bentaknya tanpa berpikir. Tanteku, yang sedari tadi bersembunyi di dapur membiarkan Maya meluapkan amarahnya, akhirnya keluar, berlagak jadi penengah. Dia memotong Maya dengan cepat. Jessica, sudahlah. Dokter bilang Maya sedang dalam tekanan berat. Dia nggak boleh terlalu banyak emosi. Aku bergumam pelan. Dia gagal terus di setiap ujian. Aku nggak bisa bayangin tekanan dari mana yang dia maksud. Maya tampak ingin membalas, tapi tatapan tajam dari tanteku membuatnya bungkam. Malamnya, aku belajar seperti biasa. Sekitar tengah malam, tanteku masuk ke kamarku untuk memeriksa. Setelah memastikan aku tertidur, dia pergi ke kamar Maya. Aku diam-diam bangkit dari tempat tidur dan menguping. Suara Maya terdengar merengek. Ibu, aku nggak mau masuk sekolah besok. Semua orang pasti bakal ngeliatin aku kayak orang aneh. Tanteku menenangkan. Sayang, tahan sebentar lagi, ya. Sekarang, keberuntunganmu dan keberuntungan Jessica sedang terhubung. Supaya pertukaran bisa berhasil, kamu harus curi keberuntungannya dulu. Kita nggak boleh gagal lagi di ujian percobaan berikutnya, apalagi ujian akhir. Jadi begitu caranya. Aku mulai mengingat masa lalu, sebelum kecelakaan mobil menimpa ibuku, tanteku sering datang ke rumah. Setelah itu, orang tuaku mulai sering bertengkar. Akhirnya, ayahku menerima tawaran pindah kerja ke kota lain, dan itu hanya membuat ibuku semakin terpuruk. Tak lama kemudian, tanteku mengalami kecelakaan mobil. Kalau dipikir-pikir sekarang, jelas sekali tanteku sudah mengambil alih tubuh ibuku sejak saat itu. Dan orang yang sebenarnya mengalami kecelakaan mobil adalah ibuku yang asli. Panik dan kebingungan setelah tubuhnya dirampas. Kalau memang begitu, aku tidak akan membiarkan kalian berdua mendapatkan apa yang kalian inginkan. Keesokan harinya, Maya jadi pusat perhatian di sekolah. Semua orang mengerubunginya seperti menonton gorila di kebun binatang. Teman-teman sekelas kami masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Terutama teman sebangkunya, ia begitu waspada. Takut Maya tiba-tiba kambuh lagi. Maya mengatakan ke siapapun yang mau mendengarkan bahwa dia sudah sembuh dari gangguan psikologisnya dan akan menggebrak semua orang di ujian percobaan kedua dan meraih peringkat pertama. Tapi bukannya membuat orang terkesan, itu malah bikin mereka makin yakin bahwa dia sudah benar-benar gila. Tak lama, hasil ujian percobaan pertama keluar. Aku tetap peringkat pertama di seluruh sekolah. Dan Maya, tetap yang paling terakhir. Dia terpaksa menelan semua ejekan dan cibiran. Tapi sesekali dia menatapku dengan pandangan penuh kebencian, seperti arwah penasaran yang terus menghantuiku. Aku sedang menjelaskan soal pada Karina, tapi dia terus menoleh ke belakang dan kadang-kadang terlihat menggigil. Jessica, kamu harus hati-hati. Sepupumu itu benar-benar gila. Cara dia menatapmu, seperti dia pengen ngebunuh kamu. Aku tetap tenang, tidak terpengaruh sedikit pun. Hari-hariku padat dengan belajar, fokus, disiplin, dan produktif. Sementara itu, Maya tetap bermalas-malasan. Saat semua orang berjuang memanfaatkan setiap detik menjelang ujian akhir, dia malah tidak punya arah dan tujuan. Dia sudah bertaruh sepenuhnya pada rencana pertukaran tubuh itu. Tentu saja, dia nggak akan buang-buang waktu belajar hanya untuk memberiku nilai bagus. Waktu terus berjalan.
hitung mundur menuju ujian akhir seperti pasir yang mengalir di sela jari. Ujian percobaan kedua pun akhirnya tiba. Kali ini, tanteku tak mau ambil risiko. Dia memastikan aku meminum susu yang berisi bubuk pertukaran tubuh itu sebelum mengizinkanku pergi ke sekolah. Melihatnya, wajah Maya langsung berbinar penuh harapan. Setelah menyaksikan efek bubuk itu sebelumnya, dia sudah tidak sabar menantikan hasilnya. Beberapa menit sebelum ujian dimulai, Maya tak bisa menahan diri untuk menyombong. Jessica, hari ini aku merasa luar biasa. Aku yakin bakal mengerjakan ujian ini dengan sempurna. Kamu sendiri gimana? Aku mengernyit, pura-pura lemas. Entahlah, aku agak pusing. Maya nyaris tak bisa menyembunyikan senyumnya. Dengan sok peduli, dia menyodorkan kata-kata manis yang terdengar palsu. Lalu duduk tegak, menanti soal dibagikan. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup Maya dia begitu bersemangat menghadapi ujian penuh antusias, berharap bisa membungkam semua orang dengan nilainya. Tapi pada akhirnya, dia hanya akan menuai kekecewaan. Sama seperti dalam kehidupanku sebelumnya, kabut akrab dari efek pertukaran tubuh mulai menggelayuti pikiranku. Ujian pun dimulai. Aku langsung membaca soal-soalnya. Tipe-tipe soal yang sudah kulatih ribuan kali kini tampak seperti tulisan alien. Mungkin hanya ada beberapa soal yang masih kupahami, bisa dihitung dengan jari. Sementara itu, Maya sudah terlihat sibuk menulis dengan penuh percaya diri. Setelah menyelesaikan soal-soal yang bisa kujawab, aku membuka botol air minumku dan meminumnya, sengaja kubuat sedikit berisik. Pagi itu, aku diam-diam menambahkan setengah sendok garam ekstra ke bubur kami. Maya pasti sudah haus, dan mendengar aku minum, dia pun tak tahan. Benar saja, dia membuka botolnya dan meneguk beberapa kali. Padahal, aku sudah mencampurkan bubuk pertukaran tubuh yang kusimpan ke dalam kedua botol air kami. Tak lama kemudian, kepalaku mulai terasa jernih kembali. Saat aku menatap lembar soal lagi, semuanya terlihat mudah seperti biasa. Pada saat yang sama, Maya yang sebelumnya percaya diri mulai gelisah. Ia menggaruk-garuk kepala dan melirik sekeliling dengan resah. Aku segera mengerjakan soal-soal lainnya, dan berhasil menyelesaikan soal terakhir tepat saat bel berbunyi. Begitu aku mengumpulkan jawabanku, Maya langsung menghampiriku. Wajahnya tampak cemas, kontras dengan diriku yang tenang dan segar bugar. Jessica, kepalamu masih pusing nggak? Tanyanya, suaranya penuh kecemasan. Aku berpura-pura bingung dan menjawab riang. Udah nggak kok, pusingnya hilang sendiri tadi. Mata Maya melirik ke arah lain. Ia memaksakan senyum. Oh, baguslah kalau kamu udah baikan. Aku memang baik-baik saja. Justru dia yang tidak. Hari itu, Maya pulang dengan wajah murung. Tanteku, yang menyadari ada yang tak beres, mulai khawatir. Tapi karena aku ada di sana, mereka tidak membahasnya. Malam harinya, setelah aku selesai belajar dan berbaring di tempat tidur, mereka berdua mengulang-ulang pembicaraan tentang kejadian tadi, tapi tetap saja tak bisa menemukan apa yang salah. Dengan nada cemas, Maya bertanya, jangan-jangan bubuk pertukaran tubuhnya udah kedaluarsa? Tanteku terdengar ragu. Harusnya sih enggak. Gimana kalau besok aku tambahin dosisnya? Keesokan harinya, di bawah pengawasan ketat dari Tante dan Maya, aku minum susu yang mereka siapkan dengan dosis bubuk ekstra besar. Akhirnya, keduanya terlihat lega. Tapi, aku sudah mengulang trik yang sama. Sebelum berangkat, aku kembali memasukkan sisa bubuk yang kusimpan ke dalam kedua botol air kami. Hari itu panas, dan Maya sudah minum beberapa teguk besar air bahkan sebelum ujian dimulai. Jadi, hanya beberapa menit setelah aku menerima soal, efek bubuk itu pun kembali terbalik. Tapi kali ini, aku punya banyak waktu. Tidak perlu terburu-buru seperti hari sebelumnya. Sedangkan Maya benar-benar hancur. Harapan yang sempat membubung tinggi lalu ambruk seketika, dan itu terjadi di saat waktu menuju ujian akhir sudah semakin mepet. Saat ujian terakhir dimulai, dia bahkan tak mencoba. Dia hanya meletakkan kepalanya di atas meja dan tidur sepanjang ujian. Pengawas sudah menegurnya beberapa kali,
tapi akhirnya hanya mencatat namanya dengan wajah lelah. Ketika hasil ujian kedua keluar, aku nyaris kehilangan peringkat 1, tapi masih bertahan. Sementara itu, Maya benar-benar terkubur di posisi terakhir. Saat tanteku mengetahuinya, dia juga langsung meledak. Tapi dia sama sekali tidak mencurigai aku. Maksudku, siapa yang akan percaya cerita tentang reinkarnasi dan pertukaran tubuh? Dia sungguh percaya bubuk itu telah kedaluwarsa. Kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Bagaimanapun juga, bubuk itu adalah harta karun yang ia temukan secara kebetulan, tidak seperti bisa menelepon layanan pelanggan untuk tanya kenapa efeknya gagal. Maya menyalahkannya. Ini semua salah Mama. Mama yakin aku bakal juara 1. Aku udah ngomong ke semua orang. Sekarang aku malu banget bahkan buat muncul di sekolah. Tanteku hanya bisa menahan rasa paniknya dan mencoba menenangkan Maya. Itu cuma kecelakaan. Tapi lihat, waktu Mama tukar badan sama ibumu dulu kan berhasil, kan? Nanti kita tambah dosisnya lagi. Pasti berhasil. Tapi Maya menolak pergi ke sekolah. Tanteku berusaha membujuk. Tahan sedikit lagi. Setelah ujian akhir nanti dan pertukaran tubuhnya permanen, semua rasa malu ini bakal jadi masalahnya Jessica, bukan kamu. Mendengar itu, mata Maya langsung berbinar. Ia bergumam, iya juga. Pada akhirnya, bukan aku yang bakal malu. Semua orang bakal pikir Jessica yang ngelakuin semua ini. Dengan pemikiran itu, Maya benar-benar lepas kendali. Dia mulai bolos sekolah secara terang-terangan, datang terlambat, pulang lebih awal. Bahkan dia mulai pacaran dengan si pembuat onar di sekolah dan tampak menikmati saat anak-anak gengnya memanggilnya ceweknya bos. Bu Leni, wali kelas kami, benar-benar kewalahan. Beliau sudah beberapa kali menelepon tanteku, tapi bahkan tanteku tak bisa mengendalikan Maya yang seperti kereta tanpa rem. Akhirnya, Bu Leni menyerah. Setiap kali melihat Maya, beliau hanya bisa menghela napas panjang. Tapi beliau tidak tahu bahwa dalam pikiran Maya, semua yang dia lakukan sekarang adalah balas dendam terhadapku. Setelah aku nanti dirasuki olehnya, bukan hanya nilai-nilaiku yang akan hancur dan aku dilabeli sebagai orang gila, tapi aku juga harus menerima pacarnya yang berandal. Dia ingin meninggalkan kehancuran total dan membiarkanku mewarisinya. Saat Maya dan tanteku menanti-nanti penuh harap, akhirnya ujian coba terakhir pun tiba. Kali ini, tanteku benar-benar memastikan aku menenggak habis 1 dosis penuh bubuk itu. Dan selama beberapa hari terakhir, aku memang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak bubuk asli, jadi aku tak bisa melawan sihir dengan sihir. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Siang sebelum ujian ketiga, saat pelajaran terakhir di sekolah, polisi tiba-tiba muncul. Ternyata, seseorang telah melaporkan sekelompok siswa yang rutin memeras uang dari murid-murid sekolah sekitar. Jumlah yang terkumpul ternyata cukup besar untuk membuka penyelidikan resmi. Setelah diselidiki, polisi mengidentifikasi dalangnya, pacar berandalan Maya. Dan karena Maya berada di tempat kejadian saat pemerasan terakhir, dia ikut ditahan sebagai kaki tangan. Hal ini langsung menghebohkan para orang tua dari sekolah-sekolah sekitar. Banyak dari mereka bahkan tak tahu anak-anak mereka telah menjadi korban pemerasan, beberapa sampai mencuri uang dari rumah. Mereka tak tinggal diam. Para orang tua itu menyerbu kantor polisi dan sekolah, menuntut keadilan. Tanteku pun sibuk setiap hari mengurus Maya di kantor polisi, tak sempat lagi memikirkan soal ujian coba. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti ujian ketiga dengan tenang, tanpa gangguan sihir apapun. Dan saat tanteku masih kelabakan, aku memakai alasan yang sama seperti sebelumnya pada Karina, memintanya membuka laci sekali lagi. Karina memelototiku dengan ekspresi frustasi. Serius deh, kamu tuh jenius, tapi masa nyembunyiin diari aja gak bisa? Tapi entah kenapa, wajahnya tiba-tiba memerah. Kalau kamu percaya sama aku bisa jagain diarimu, kok. Sumpah demi langit dan bumi, aku gak akan ngintip. Kalau sampai aku ngintip, semoga aku gak tambah tinggi selamanya. Aku cuma menertawakannya dan menepis tawarannya. Gak usah,
aku mau bakar aja sekalian. Dia memberiku tatapan penuh curiga, tapi aku cepat-cepat mengusirnya. Setelah Karina pergi, aku langsung menukar isi botol hitam berisi bubuk pertukaran tubuh itu dengan bubuk putih dari obat tidur yang sudah aku haluskan. Sedangkan bubuk aslinya, aku sudah punya rencana yang jauh lebih penting untuk itu. Entah bagaimana caranya, tanteku akhirnya berhasil membawa Maya pulang. Namun, rumor bahwa Maya adalah seorang pemeras sudah menyebar ke seluruh sekolah. Orang tua teman-teman sekelasku mulai mendesak pihak sekolah agar Maya dikeluarkan. Tapi Maya sendiri sudah terlalu malu untuk kembali ke sekolah. Tanteku mulai rutin datang ke sekolah lagi, mencoba menenangkan situasi. Pada akhirnya, pihak sekolah tidak mengeluarkan Maya, tapi mereka memberikan sanksi skorsing. Dia disuruh belajar di rumah dan hanya datang saat ujian akhir nanti. Tapi Maya sama sekali tidak peduli. Dia malah semakin menikmati gaya hidup barunya, rebahan seharian sambil main game dan nonton drama. Dia bertaruh segalanya pada satu hal, pertukaran tubuh. Setelah ujian akhir selesai, semua aib ini akan jadi masalahku. Dan dia akan menikmati kemuliaan dan prestasi yang seharusnya milikku. Tapi tanteku mulai khawatir. Keberuntunganku semakin kuat, sedangkan Maya semakin sial. Dia takut hal itu akan memengaruhi keberhasilan pertukaran tubuh permanen setelah ujian nanti. Namun pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Kalau aku sampai masuk kuliah, aku akan jadi lebih sulit dikendalikan. Seandainya saja Maya mau berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, tanteku pasti sudah melakukan pertukaran permanen sejak lama. Sayangnya, Maya malas dan terlalu mengandalkan sihir. Kali ini, tanteku benar-benar mati-matian ingin pertukaran setelah ujian berjalan sukses. Dan aku pun sama teguhnya dalam rencanaku sendiri. 2 hari sebelum ujian akhir dimulai, ayahku tiba-tiba pulang dari kota tempatnya bekerja. Alasannya, nilai dan sikapku yang akhir-akhir ini menurun. Aku sering melamun dan kehilangan fokus di kelas. Setelah berbicara denganku, Bu Leni, wali kelasku, menyimpulkan bahwa aku sangat terpengaruh oleh Maya. Dia sebenarnya sudah bilang ke tanteku, tapi seperti biasa, tanteku mengabaikannya. Kali ini, Bu Leni menelepon ayahku langsung. Ayahku sama sekali tidak tahu tentang ulah Maya akhir-akhir ini sampai dia menerima telepon itu. Sebagai orang tua dari anak yang akan menghadapi ujian penting, dia tentu tidak tinggal diam. Begitu sampai di rumah, ayah langsung menuntut agar tanteku mengusir Maya. Dia tidak bisa terus tinggal di sini dan mengganggu Jessica, katanya blak-blakan. Tentu saja tanteku menolak mentah-mentah. Mereka pun bertengkar hebat. Akhirnya, ayahku mengajak aku pergi, membawaku ke rumah nenek. Tanteku tak bisa menghentikannya. Malam itu, aku berpikir keras, haruskah aku menceritakan semuanya pada ayah? Tapi kemudian aku ingat, betapa normalnya cara ayah memperlakukan tanteku, seolah dia memang ibuku yang asli. Sedikit pun tidak ada rasa curiga. Aku mengurungkan niatku, karena kecuali aku, satu-satunya yang mengalami kelahiran ulang, semua orang melihat tanteku sebagai ibuku yang sah. Kalau aku bilang sebenarnya dia adalah penyihir yang merebut tubuh ibuku, ayah mungkin justru menganggap aku stres berat dan mulai berhalusinasi. Lebih baik jangan membuat kegaduhan yang bisa membongkar rencanaku sendiri. Untungnya, kali ini ayah benar-benar sigap. Setiap hari, ia sendiri yang mengantarku dan menjemputku dari pusat ujian. Tanteku sama sekali tidak punya celah untuk ikut campur. Beberapa kali, dia mencoba membawakanku makanan dan minuman. Tapi kewaspadaan ayah membuatnya tak bisa mendekat. Berkat ayah, tanteku tak pernah punya kesempatan untuk memberiku bubuk pertukaran tubuh itu. Aku mengikuti ujian dengan kepala jernih dan menyelesaikannya dengan lancar. Begitu aku keluar dari ruang ujian setelah tes terakhir, aku tiba-tiba ingin menangis. Banyak siswa lain juga merasa emosional, tapi tak satu pun dari mereka tahu seberapa jauh aku harus berjuang hanya untuk bisa duduk dan mengerjakan ujian itu. Tapi akhirnya, semuanya selesai. Setelah ujian, aku memperkirakan nilainya 2 poin lebih tinggi dari kehidupanku sebelumnya.
Sepertinya aku hampir pasti akan jadi peringkat 1. Dari yang kudengar, Maya memang ikut ujian. Tapi dia selalu jadi yang pertama menyerahkan kertasnya di setiap mata pelajaran. Bahkan, beberapa lembar jawabannya kosong sama sekali. Dengan nilai seperti itu, kemungkinan besar dia bahkan tak akan lolos ke universitas kelas 3. Orang yang paling gelisah sekarang, tentu saja, tanteku. Dan ini juga adalah saat keberuntungannya berada di titik terendah. Inilah momen yang selama ini kutunggu. Ayah harus kembali bekerja setelah cuti beberapa hari. Dia ingin mengajakku ikut keluar kota sejenak sebelum kuliah dimulai, sekadar istirahat dan bersantai. Kabar ini sengaja kusebarkan ke tanteku. Seperti yang kuduga, dia panik. Dia meneleponku dan mencoba memainkan peran sebagai ibu yang menyesal. Jessica, ibu tahu selama ini ibu bukan ibu yang baik. Ibu terlalu cuek dan lalai. Ibu minta maaf. Ibu tak keberatan kamu ikut ayah sebentar. Tapi, sebelum kamu pergi, bisakah kamu mampir sebentar? Ibu kangen sekali. Aku tersenyum. Tentu saja. Bagaimana kalau besok sore? Aku nggak marah. Kok, Bu? Aku bahkan mau beliin boba kesukaan ibu. Iya. Mendengarku setuju, suara tanteku langsung berubah penuh semangat. Iya. Anakku memang paling pengertian. Ibu akan masak semua makanan favoritmu. Kamu harus datang ya. Aku menjanjikan padanya. Tenang saja, aku pasti datang. Keesokan paginya, aku berpura-pura bilang ada janji dengan teman dan berangkat pagi-pagi. Tapi tujuanku bukan rumah tante, melainkan rumah sakit. Aku pergi ke alamat yang sudah kucari-cari sebelumnya. Nama di tempat tidur pasien itu adalah Sinta Wu. Itu nama tanteku. Tapi wanita yang terbaring di tempat tidur itu, dialah ibu kandungku yang sebenarnya. Wajahnya pucat dan tampak tenang dalam tidurnya. Ia memang memiliki sedikit kemiripan dengan tanteku, sekitar 50%. Tapi garis wajahnya lebih kuat, lebih tegas. Dan dia sangat mirip denganku. Aku masih duduk di bangku SD ketika ibu mengalami kecelakaan mobil itu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bahkan aku sendiri pernah salah mengira tanteku adalah ibuku, membenci dia karena lebih menyayangi Maya dibandingkan aku. Tapi kenyataannya, ibu kandungku terbaring sendirian di ranjang ini selama bertahun-tahun, dilupakan oleh semua orang. Aku menyentuh wajah hangatnya dan berbisik di telinganya. Bu, jangan takut. Putrimu datang untuk menyelamatkanmu. Entah dia bisa mendengarku atau tidak. Tapi 2 tetes air mata perlahan mengalir dari matanya yang tertutup. Aku menghapusnya dengan lembut, lalu mengeluarkan bubuk pertukaran tubuh. Kupastikan semuanya larut dalam air. Lalu kumasukkan langsung ke selang makan yang menempel di tubuhnya. Inilah saatnya. Segalanya bergantung pada momen ini. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pergi ke rumah seperti yang telah kujanjikan. Tanteku menyambutku dengan sangat antusias, wajahnya memerah karena senang. Dia memang telah memasak hidangan besar. Dan di atas meja, ada segelas susu yang sangat familiar. Aku melihat sekeliling. Maya mana? Kok nggak ikut makan? Tanteku memalingkan wajahnya, tampak sedikit canggung. Maya, nilainya jelek. Dia masih ngambek dan nggak mau makan. Katanya sambil tersenyum canggung. Nggak usah dipikirin, biarin aja. Saat aku menuju kamar mandi untuk cuci tangan, aku menyempatkan membuka pintu kamar Maya. Dia sedang tertidur lelap di ranjangnya. Napasnya berat dan wajahnya pucat. Sepertinya dia sudah meminum bubuk pertukaran tubuh, yang sebenarnya hanya bubuk tidur. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Karena merasa bubuknya mulai kehilangan efek, tanteku pasti memberinya dosis yang besar. Hari ini, mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya. Tiba-tiba, pintu di belakangku berderit pelan. Tanteku berdiri di ambang pintu dalam diam. Entah karena cahaya dari belakang atau efek pikiranku sendiri, tapi untuk sesaat dengan bayangan di belakangnya, dia tampak seperti iblis yang mengerikan. Aku menahan napas. Dia tersenyum. Jessica, nggak usah khawatir soal Maya. Ayo makan. Melihat caranya bersikap,
Aku mulai curiga kalau bubuk itu bukan hanya ada di susu, tapi juga sudah dimasukkan ke seluruh makanan di meja. Aku mengambil sumpit, memainkannya sedikit di atas piring, tapi tak sekalipun menyuapkan apapun ke mulutku. Lalu kutaruh sumpitku dan menatap tanteku dengan tatapan penuh emosi. Bu, ibu pasti capek banget ya masak semua ini? Pasti kerja keras banget. Tanteku memberikan senyum palsu. Aduh, kamu ini, namanya juga ibu. Apapun demi anak, nggak ada yang terlalu capek. Aku menusukkan sedotan ke boba yang kubawa dan menyodorkannya ke bibirnya. Bu, ini boba favorit ibu. Panas, 30% gula, kayak biasa. Aku antri lama banget, loh. Ayo diminum dulu sebelum dingin. Tanteku tak punya pilihan selain meminumnya. Beberapa teguk. Enak banget. Anakku memang paling manis. Ibu terharu banget, katanya ringan. Lalu dia buru-buru mengambil makanan dan menaruhnya di piringku. Kamu juga makan? Ya, semua ini makanan favoritmu. Nanti keburu dingin. Aku memegangi perutku, pura-pura tak enak badan. Sebenarnya, Bu, aku tadi juga abis minum boba, jadi agak kenyang. Nanti aja makannya, ya. Wajah tanteku berubah sesaat. Seperti ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Namun dia masih memaksakan diri untuk bersabar. Kalau begitu, setidaknya coba supnya, ya. Ibu sudah masak sup ayam ini dari pagi. Enak banget, loh. Coba sedikit aja. Ekspresi tanteku membuat bulu kudukku merinding. Aku tak punya pilihan lain. Perlahan, aku mengangkat mangkuk sup dan menyeruput 2 sendok kecil. Tanteku akhirnya tampak lebih tenang. Aku tidak tahu apakah dia juga mencampurkan bubuk ke dalam sup, tapi hanya dari 2 tegukan itu, aku mulai merasa sedikit mengantuk. Aku langsung berpura-pura, menggambarkan kebingungan lemas seperti orang yang kerasukan. Wajah tanteku bersinar. Dia membungkuk mendekat. Maya, ini kamu, kan? Jantungku berdebar kencang. Aku menatapnya, lalu perlahan menggeleng. Bukan, aku Jessica. Wajah tanteku langsung menggelap. Berarti dia belum minum cukup, gumamnya pelan. Dia mengambil gelas susu dan mendorongnya ke arahku. Sayang, minum susunya, ya. Aku menatap boba di tangannya dan menjawab lemah. Kalau ibu minum bobanya, aku juga minum susunya. Tanteku terlalu fokus ingin membuatku minum. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menenggak setengah boba itu. Tuh, lihat. Katanya lega, menggoyangkan gelas kosong di tangannya. Ibu sudah minum, sekarang giliranmu. Aku mengangguk dan mengangkat gelas susu ke bibirku. Tapi di bawah tatapan tajam tanteku, tanganku tergelincir, dan gelas itu jatuh ke lantai. Susu tumpah kemana-mana. Wajah tanteku langsung memerah. Dia membanting meja dan berusaha berdiri, namun tubuhnya goyah dan jatuh kembali ke kursi. Dia memandang ke dirinya sendiri, bingung, seolah tak mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya mulai kosong, wajahnya tampak linglung. Aku tahu bubuk pertukaran tubuh itu sedang bekerja. Inilah saatnya. Aku menggigit lidahku keras-keras. Lagi pula aku tidak minum banyak pil tidur, dan rasa sakit tajam itu cukup untuk membuatku benar-benar sadar. Aku membungkuk mendekat, menirukan nada suaranya tadi. Sinta, kamu ingat nggak namamu Sinta? Tanteku menatapku kosong. Sesaat, dia tampak seperti sedang berjuang keras dalam pikirannya, dan itu membuat tubuhku dingin karena panik. Kalau dia tiba-tiba sadar, kalau cara ini ternyata tak berhasil, semua akan berakhir. Aku tamat. Sebenarnya aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Aku bilang ke ayah untuk menjemputku sore ini. Tapi siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan Sinta kalau dia tahu aku sudah menukar bubuk itu? Untungnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, tanteku akhirnya mengangguk pelan. Dengan suara lambat, dia berkata, "Iya, namaku Sinta. Aku adalah Sinta yang asli." Begitu kata-kata itu terucap, seolah ada mantra yang pecah. Angin kencang tiba-tiba menyapu seluruh ruangan, menutupi pandanganku dengan debu dan suara berdesir tajam.
Aku mendengar jeritan ketakutan dari tanteku. Dan ketika angin aneh itu akhirnya reda, orang yang duduk di seberangku bukan lagi orang yang sama. Aku bertanya dengan suara gemetar, "Siapa kamu? Namamu siapa?" Wanita di depanku tampak seperti baru terbangun dari tidur panjang. Wajahnya masih kebingungan, matanya sayu. Dengan suara pelan dan serak, ia menjawab, "Susan, namaku Susan." Aku langsung melompat ke seberang meja dan memeluknya erat. Air mataku tumpah deras tanpa bisa ditahan. "Ibu, ibu akhirnya kembali." Teriakanku seolah membangunkannya sepenuhnya. Dia menyentuh wajahku, matanya kini membulat, dipenuhi haru dan tak percaya. "Jessica, kamu Jessica?" "Ya." "Astaga, kamu sudah besar sekali. Aku hampir tak mengenalimu." Air matanya pun ikut mengalir. Dan saat itu aku tahu, ibuku benar-benar telah kembali. Ternyata, selama ini, meski raganya tertidur dalam koma, ia masih bisa melihat dan mendengar semuanya. Tanteku memang kadang datang menjenguk, berpura-pura menjadi kakak penyayang. Tapi semua itu cuma sandiwara. Ia datang hanya untuk menyombongkan diri, untuk memperlihatkan betapa sempurnanya hidup yang ia curi dariku. Ibuku tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu rencana jahat tanteku terhadapku. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, terjebak dalam tubuh yang tak bisa bergerak. Kami saling berpelukan erat. Tangis dan tawa pecah bersamaan, campur aduk menjadi satu di tengah keajaiban hari itu. "Putriku hebat sekali." Suara ibuku parau, bergetar oleh emosi yang lama terpendam. "Aku bangga sekali padamu." Seketika, sebuah benjolan emosional mengganjal di tenggorokanku. Aku menangis keras, lepas, untuk semua tahun yang hilang, untuk semua sakit yang kupendam sendirian. Kami menangis bersama dalam pelukan panjang yang hangat, pelukan yang sudah kutunggu seumur hidup. Saat pembicaraan beralih ke tanteku, suaranya berubah penuh dengan luka dan kemarahan. "Kami memang saudara," katanya, getir. "Tapi kami seperti siang dan malam. Kami tumbuh di keluarga miskin, sama-sama ingin mengubah nasib. Tapi aku memilih belajar dan bekerja keras. Sedangkan dia," ibuku menunduk, bibirnya mengeras. Dia selalu cari jalan pintas. Dan kamu tahu, hasil dari pilihan itu sudah bisa ditebak. Ibuku adalah lulusan universitas ternama. Ia menikah dengan ayahku, kekasih semasa kuliahnya. Mereka menjalani hidup yang stabil, memiliki karir cemerlang, dan membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan. Sedangkan tanteku, dia pernah menjalin hubungan dengan anak orang kaya. Tapi hubungannya kandas. Laki-laki itu menikah dengan wanita lain dan pindah ke luar negeri. Tanteku bersikeras melahirkan anaknya, Maya, meski ia tahu ia harus menghadapinya sendirian. Impian untuk naik kasta lewat pernikahan mewah hancur. Saat ia menoleh ke belakang, dia baru sadar, kakak perempuannya yang dulu miskin, telah melangkah jauh ke depan, hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Mereka sama-sama anak dari keluarga sederhana. Tapi mengapa kakaknya bisa bahagia, sedangkan dia hanya jadi ibu tunggal yang menyambung hidup dari belas kasihan saudara sendiri? Saat itulah, dia menemukan bubuk penukar tubuh. Dan tanpa ragu, dia mencuri hidup kakaknya. Hidup ibuku, begitu nurani dibuang, mudah sekali untuk tak pernah menengok ke belakang lagi. Dan ketika kami tumbuh besar, dia pun merancang hal yang sama, agar putrinya, Maya, mencuri hidupku. Mengambil sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah oleh orang lain, memang lebih mudah. Sekali mencicipi jalan pintas, seseorang bisa ketagihan. Mungkin, bahkan takdir pun sudah muak melihatnya. Maka diberikanlah padaku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, ponsel ibuku berdering. Ia mengangkatnya, namun tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mendengarkan, lama. Ketika panggilan itu berakhir, ia menatap kosong ke depan, wajahnya syok. Kemudian ia menghela napas panjang. "Berat. Itu dari rumah sakit," katanya pelan. "Sinta, dia baru saja meninggal karena serangan jantung."
Aku menggenggam tangan ibuku, mendekapnya erat. Di dalam dadaku, perasaan bercampur aduk, lega, marah, sedih, dan hampa. Aku tak tahu harus berkata apa. Tanteku memang telah mencuri segalanya dariku. Namun di detik terakhir hidupnya, ia juga mencicipi rasa takut dan kehancuran yang ia timpakan pada orang lain. Mungkin ini bukan balas dendam. Ini hanya kebenaran yang akhirnya menuntut tempatnya. Ibuku bergumam pelan. Ini karma. Semua ini adalah karma. Kita tak bisa hidup melawan hati nurani. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan tak seorang pun bisa lari dari balasannya. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Ayah masuk. Melihat meja makan penuh hidangan, wajahnya yang semula tegang mulai melunak. Ibuku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk ayah dan mulai menangis. Semua ini salahku. Aku terlalu percaya pada kakakku. Aku benar-benar mengira kau berselingkuh. Maafkan aku. Mari kita mulai lagi dari awal. Ayah memeluknya dengan satu tangan, dan dengan tangan satunya dia mengibas santai. Ah, sudahlah. Karena kamu sudah minta maaf, ya aku terima. Lagian, nanti pas anak kita kuliah, kita bisa menikmati rumah ini berdua lagi. Sudut bibirku berkedut. Melihat ayah yang mudah sekali dimaafkan, dan hampir duduk untuk menyantap makanan. Aku berteriak, jangan makan, makanannya beracun. Ayah terkejut, tapi sebelum sempat bertanya, aku menepuk dahiku dan lari ke kamar Maya. Panggil ambulans, cepat. Maya overdosis. Kami membawanya ke rumah sakit. Nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi dokter mengatakan dia dalam kondisi vegetatif permanen. Selamanya. Ironi nasib. Orang-orang mengira Maya mencoba bunuh diri karena gagal ujian dan tekanan hidup. Ayah tak pernah benar-benar dekat dengan Maya ataupun tanteku. Dan kini, satu sudah meninggal. Satu lagi terbaring tak bernyawa. Dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Aku dan ibu sepakat untuk menyimpan rahasia ini. Tentang bubuk penukar tubuh. Tentang siapa sebenarnya yang dulu tertidur di rumah sakit. Semua itu, kami kubur bersama masa lalu. Aku membakar botol bubuk terakhir itu. Dan membiarkan semuanya berakhir. Aku dinobatkan sebagai peraih nilai tertinggi. Lolos ke universitas impianku. Dengan hati tenang, aku menatap masa depan. Bersiap menjalani hidup baru. Bersama keluarga yang akhirnya kembali utuh. Dan tentang masa lalu, cukuplah jadi pelajaran. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga hidupmu jauh dari pengkhianatan, dan selalu dipenuhi keadilan.